Ya, salam saudara sekalian, bersyukur hari ini kita ketemu lagi. Dan hari ini kita akan bahas satu boleh dibilang menganalisa sebuah ajaran. Nah, memang ajaran ini menarik karena ini terkait dengan doktrin Trinitas yang dalam video saya sebelumnya sudah jabarkan. Dan hari ini kita akan menganalisa tentang doktrin ketuhanan dari saksi-saksi Yehova. Ya, saksi Yehova, atau Yehova, saksi Yehova. Ya, jadi kita akan nanti analisa itu dan kita akan lihat bagaimana pendapat kekristenan tentang hal itu. Nah, kita akan belajar lebih jauh dan mari kita akan lihat dalam screen saya, yaitu keilahian Yesus dalam pandangan saksi Yehova. Ya, jadi saksi-saksi Yehova. Jadi saudara sekalian, nanti kita akan kritisi untuk pandangan-pandangan dari saksi Yehova ini. Ya, seperti itu. Jadi ini kita belajar terkait dengan hal itu. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh. Nah, di dalam pendahuluan kita lihat bahwa memang terkait dengan saksi-saksi Yehova itu ada surat keputusan Jaksa Agung tahun nomor 129 tahun 76 yang melarang kegiatan saksi-saksi Yehova. Namun pada bulan Februari 94 ada upaya untuk mencabut SK tersebut dengan berlandaskan pasal 29 Undang-Undang Dasar, minta maaf ini Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR ya di sini nomor 1798 tentang HAM dan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 98 dan akhirnya memang SK Jaksa Agung di atas dicabut, sehingga saat ini memang keberadaan saksi-saksi Yehova itu sudah diakui lagi karena memang larangan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung pada tahun 76 itu sudah dicabut. Ya, minta maaf ini ada kesalahan saya, jadi bukan UUD tetapi UUD, Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi minta maaf ya untuk bagian ini. Nah, jadi sekarang memang saksi-saksi Yehova sudah boleh dibilang boleh eksis, boleh mengembangkan kepercayaannya, dan memang saksi-saksi Yehova ini termasuk kelompok yang boleh dibilang sangat gigih, sangat gigih di dalam menjalankan atau mengabarkan kepercayaannya. Saksi-saksi Yehova menerapkan metode penginjilan door to door dari rumah ke rumah, dan salah satu ajaran saksi Yehova yang sangat ditekankan dan bertentangan dengan konsep pengajaran kekristenan ya pada saat ini itu pengajaran tentang keilahian dan ketuhanan Yesus. Jadi kalau saudara lihat video saya yang kemarin tentang sejarah Trinitas, itu memang kita lihat bahwa di dalam sejarahnya ini memang saksi-saksi Yehova ini termasuk di dalam golongan yang menolak tentang ajaran Trinitas. Ya, seperti itu. Jadi mereka menolak ajaran Trinitas. Nah, nanti kita akan lihat terkait dengan hal itu. Nah, mari kita akan lanjutkan. Saksi Yehova, nah ini Yesus itu bukan Allah Yehova, tetapi berada dalam rupa Allah yang sudah ada sebelum makhluk lain ada, sebab ialah anak pertama yang dijadikan Allah. Setelah Allah menjadikan dia sebagai anaknya yang sulung, maka Allah menggunakan dia sebagai rekan sekerjanya dalam menjadikan, ya di sini
kalian kejadian yang lain, karena ia berkuasa dan menjabat kedudukan tinggi ini sebagai logos, sebab ia adalah makhluk lain, maka ia adalah suatu Allah. Nah, ini nanti kita akan lihat lebih jauh. Inilah salah satu ajaran yang diajarkan oleh saksi-saksi Yehova tentang ya keberadaan Yesus itu sendiri, di mana Yesus bukan Allah Yehova, tetapi berada dalam rupa Allah. Ia sudah ada sebelum semua makhluk lain ada, sebab ialah anak pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, dialah anak pertama, ini merujuk pada Yesus. Dan kalau kita lihat di bagian selanjutnya, di sini jelas sekali bahwa Allah menggunakan dia sebagai rekan sekerjanya dalam menjadikan sekalian kejadian, karena ia berkuasa menjabat kedudukan yang tinggi sebagai logos. Ia adalah makhluk lain, maka ia adalah suatu Allah, tetapi bukan Allah yang maha kuasa, yang adalah Yehova. Nah, ini kita ambil dari buku Karena Allah Itu Benar Adanya, halaman 3233 ya. Jadi itu, nah ada beberapa jurnal yang sebenarnya sudah membahas tentang saksi Yehova. Nanti ini menjadi referensi untuk saudara sekalian bisa membaca dan melihatnya. Yaitu di sini ada tanggapan terhadap kristologi, lalu ada Eliman. Nah, di sini ya ada ini Ismail Roni ini dari jurnal Muslim ya di sini. Lalu juga ada di sini ya. Nah, ini yang Pangeran Manurung ini dari Perusoyan. Ini menarik. Jadi ini jurnal-jurnal yang bisa menjadi bahan saudara sekalian untuk mempelajari lebih jauh terkait topik hari ini, yaitu keilahian Kristus menurut saksi-saksi Yehova. Nah, lalu yang selanjutnya untuk metodologi yang saya pakai itu pendekatan kualitatif, analisa kritis terhadap studi teologis ya. Jadi itu mendeskripsikan ajaran keilahian Yesus menurut saksi-saksi Yehova dan menganalisanya secara teologis. Ini yang saya pakai untuk bagian ini. Jadi saudara sekalian, ini merupakan sebuah kajian. Jadi dalam bagian ini kita belajar dan kita mulai mengkaji khususnya terkait dengan pandangan saksi Yehova tentang keilahian Kristus. Ya, tadi ada beberapa jurnal, saudara bisa membaca dan menambah wawasan di sana. Seperti itu. Mari kita akan masuk lebih dalam terkait dengan saksi-saksi Yehova. Nah, ada dua hal penting yang harus kita pahami saat belajar tentang saksi-saksi Yehova. Yang pertama itu metode penafsiran. Nah, dalam metode penafsirannya, saksi-saksi Yehova memakai absurd literalisme dan absurd tipologi. Nah, seperti itu. Lalu Alkitab saksi-saksi Yehova itu ya ada sendiri, yaitu penerjemahnya adalah Frederick William Franz. Ya, ini mungkin menjadi apa istilahnya gambaran untuk kita bahwa memang untuk sisi metode penafsirannya ini yang dipakai, dan Alkitabnya memang terjemahan Frederick William Franz ini yang dipakai ya, seperti itu. Nah, Alkitabnya itu New World Translation of the Holy Scriptures ya, jadi ini yang dipakai. Nah, mari kita akan masuk di dalam pembahasan. Yang pertama itu yang saya soroti bahwa saksi-saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Nah, dasarnya apa yang mereka pakai? Nah, dalam ajarannya, saksi-saksi Yehova mengajarkan bahwa ya ini saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Menurut saksi-saksi Yehova, Yesus itu suatu Allah, God, atau Allah kecil, Allah yang lebih rendah dari Allah Yehova menurut mereka ya. Jadi ini Yesus itu bukan Allah, suatu Allah, yaitu Allah kecil.
Allah yang lebih rendah dari Allah. Kita akan lihat untuk bagian selanjutnya. Perhatikan bahwa Yesus tidak disebut Allah tetapi putra Allah, sebab pemahaman di dalam Injil Yohanes menunjukkan bagaimana seharusnya Injil Yohanes 1 dipahami. Yesus itu firman. Nah, Yesus firman itu adalah suatu Allah, dalam arti bahwa ia mempunyai kedudukan yang tinggi tetapi tidak sama dengan Allah. Nah, ini menurut ajaran Saksi Yehova, yaitu Yesus firman itu adalah suatu Allah. Ia memiliki kedudukan yang tinggi tetapi tidak sama dengan Allah yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Itu dari buku mereka. Yesus disebut dalam Alkitab sebagai suatu Allah, bahkan sebagai Allah yang perkasa. Di sini ada perbandingannya, Yohanes 1:1 dan Yesaya 9:5. Tetapi ia tidak pernah disebut Allah yang Maha Kuasa seperti Yehova. Kejadian 17. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, namun Bapa adalah sumber dari kemuliaan tersebut. Ya, di sini dikatakan Yesus dikatakan, ya, di sini salah saya, dikatakan cahaya kemuliaan Allah, namun Bapa itu sumber dari kemuliaan tersebut. Ini masih dari buku Bertukar Pikiran Mengenai Ayat Alkitab halaman 55 ya. Nah, ini menurut mereka. Dari kebenaran itu akan membebaskan kamu. Sejak semula kalam itu dan kalam itu berada dengan Allah itu, dan suatu Allah lah kalam itu. Segalanya dijadikan dengan perantaraan Dia, dan tidak ada yang telah ada itu dijadikan tanpa dengan perantaraan Dia. Peliharalah keadaan hati ini di dalam hatimu, yang juga ada dalam diri Yesus Kristus, yang walaupun ia berada dalam rupa Allah, tidak mempertimbangkan perebutan, yakni untuk menjadi sama dengan Allah. Ini ya menurut mereka. Jadi dari buku kebenaran itu akan membebaskan kami. Suatu Allah lah kalam itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini tanggapan penulis, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. NRC and logos kai logos and proston theon kai theos and logos. And the wolf was a God. Ya, ini dari terjemahan di sana. Ini memang penekanannya ada pada theos. Nanti kita akan lihat untuk selanjutnya. Ya, ini penjelasannya. Ayat 1 menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Frase ini menegaskan tentang kekekalan firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Di mana firman itu ada pada mulanya. Ya, NRC atau in the beginning. Frase firman itu bersama-sama dengan Allah. Frase ini ingin menjelaskan bahwa firman dan Allah itu merupakan satu kesatuan. Hal itu sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi, aku dan Bapa adalah satu. Lanjut. Diakhiri dengan frase dan firman itu adalah Allah. Ini yang menjadi polemik sebenarnya. Alkitab dengan sangat tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah setara dan sehakikat dengan Sang Bapa. Dengan demikian, barang siapa yang melihat Yesus Kristus, ia telah melihat Sang Bapa. Nah, seperti itu. Sebab di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmani kepenuhan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali. Nah, saya akan lanjutkan ayat-ayat yang menjelaskan Yesus adalah Allah. Ibrani pasal 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Pengakuan tersebut maka berarti suatu pengakuan tentang keilahian Yesus. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah.
Ia adalah pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup, yang kekal. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, di mana dalam ayat-ayat ini, ya, Matius 22:45, 3:45, Matius 26 ayat 22, Markus 2 ayat 28, 1 Timotius 6 ayat 15, dan Wahyu 19 ayat 6. Menyebut Yesus sebagai Tuhan, yakni mengakui keilahiannya, dia adalah Allah. Itu dari keterangan saya. Lihat. Jadi kesimpulannya Yesus adalah Allah, dia bukan suatu Allah seperti ajaran saksi-saksi Yehova. Yesus adalah Allah yang sejati sebab ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi saudara sekalian, memang yang menjadi persoalan terkait dengan bagian ini sebenarnya adalah terjemahan dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, di sini. Nah, memang di sini ada kata ton, theon, kai, seharusnya di sini ada ya theos and logos. Nah, di sini menjadi penekanannya ada pada kata theos. Ya, bahwa Yesus adalah Allah. Bukan suatu Allah, tetapi Yesus adalah Allah. Kalau suatu Allah berarti di depan theosnya ini ada ton. Misalnya ya, NRC, logos, kai logos, pros, ton, theon, kai, ton, theos. Nah, gitu. Itu baru diterjemahkan dia adalah sebuah Allah. Ya, jadi di situ ada ton, theos, logos. Jadi di sini nanti bisa diterjemahkan dia adalah sebuah Allah. Tapi karena ini hanya theos, berarti memang logos itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah ton, suatu Allah, bukan, tapi firman itu adalah Allah. Ya, ini memang menjadi penekanannya di sini. Inilah yang yang menurut saya terjadi perbedaan di sana untuk penafsirannya. Jadi ini bukan diterjemahkan suatu Allah, tetapi hologos itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk pembahasan pertama. Jadi memang saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, tetapi Yesus adalah suatu Allah. Ya, yang jelas bagi penulis bahwa Yesus adalah Allah. Dia bukan suatu Allah. Yesus adalah Allah yang sejati sebab ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, kita bisa berdebat di sini. Jadi saudara bisa ini ya. Tapi memang dalam bagian ini saya ingin menjelaskan saja. Jadi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, untuk istilahnya mengeksegese dan satu tadi ayat 1 tadi di atas ya. Selanjutnya saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Kalau Yesus tapi Yesus bukan Allah. Yang kedua bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Saksi-saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama yang langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Sebagai ciptaan pertama, ciptaan yang sulung dari segala yang diciptakannya, dia adalah putra yang dikasihi oleh Yehova. Yang sulung dari antara semua ciptaannya. Kalau 1 ayat 15, ini ayat-ayat yang memang menjadi dasar mereka. Jadi yang memegang otoritas tertinggi yang paling berkuasa atas semua ciptaan Allah, karena dia adalah ciptaan yang sulung menurut saksi Yehova. Ini dari kata dari ini mendekatlah kepada Yehova halaman 41 ya. Saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus bukan Allah Yehova, tetapi berada dalam rupa Allah.
Ia sudah ada sebelum semua makhluk lain ada, sebab ialah anak pertama yang dijadikan oleh Allah. Setelah Allah menjadikan dia sebagai anaknya yang sulung, maka Allah menggunakan dia sebagai rekan sekerjanya dalam menjadikan sekalian kejadian yang lain. Karena ia berkuasa dan menjabat kedudukan yang tinggi ini sebagai logos, sebab ia adalah makhluk lain. Maka ia adalah suatu Allah, tetapi bukan Allah yang maha kuasa, yang adalah Yahwa. Ini dari karena Allah itu benar adanya halaman 3233 ya. Jadi intinya Yesus bukan Allah Yehova. Ya. Ia anak pertama yang dijadikan oleh Allah. Anaknya yang sulung. Nah, ini menurut saksi Yehova. Mari kita lihat bagian lain. Ini dari mana diambil? Masih ada selanjutnya. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus hanya makhluk yang diciptakan oleh Yehova. Yang paling pertama yang sulung. Yesus diangkat sebagai anak oleh Allah dan dijadikan rekan sekerjanya tadi ya. Yesus tidak bisa disetarakan dengan Yehova sebab Yesus hanyalah sebuah ciptaan. Nah, ini menurut mereka masih ada lagi. Ya. Oh, dari karena Allah itu benar ada. Dan memang sebelum anak tunggal Allah itu Yesus datang ke bumi, ia tidak menganggap dirinya sama dengan Allah. Ia tidak memandang dirinya sebagai yang sebanding dengan kekuasaan dan kemuliaan dengan Allah yang Maha Kuasa. Ia tidak mengikuti perbuatan setan dan merancangkan untuk menjadikan dirinya sama atau sebanding dengan Allah yang Maha Tinggi ataupun merampas kedudukan Allah. Ya. Ia tidak menganggap dirinya sama dengan Allah Yehova. Ini menurut saksi-saksi Yehova. Jadi melalui pekerjaan ahli inilah seolah-olah mitra kerjanya yang lebih mudah. Allah yang Maha Kuasa menciptakan semua pekerjaan lain. Ada beberapa risalah yang saya kutip ini dari haruskah Anda percaya kepada Tritunggal. Putra Tunggal Allah satu-satunya putra yang diciptakan oleh Yehova sendiri. Putra itu adalah yang pertama dari semua ciptaan. Melalui dia, semua perkara lain di surga dan di bumi diciptakan. Ia adalah pribadi terbesar kedua dalam alam semesta. Ini pandangan-pandangan saksi Yehova tentang Yesus. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, itu intinya. Masih ada lagi yang lain. Nah, ini bahwa pribadi yang dikutip dalam Wahyu 3:14 suatu ciptaan Allah yang pertama, ia mempunyai permulaan. Ya, Yesus diciptakan oleh Allah sebagai permulaan dari ciptaan-ciptaan Allah yang tidak kelihatan. Ini ada beberapa risalah dari saksi-saksi Yehova. Ya. Apa tanggapan penulis? Dalam Kolose 1:15 dijelaskan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam ayat ini ada dua kata penting yang harus dipahami, yaitu kata gambar dan kata sulung. Ya, kata gambar dan kata sulung. Ini yang menjadi penekanannya. Gambar berasal dari kata icon atau artinya image, figur atau likeness. Nah, selanjutnya. Bahwa istilah ikon harus dipahami dalam konteks teologis dan filosofis masyarakat Yunani yang menyatakan bahwa ikon itu manifestasi wujud asli dari yang ilahi dalam kesetaraan. Pemahaman ikon yang demikian diadopsi Paulus untuk menunjukkan keutamaan Kristus yang kemudian digunakan sebagai senjata untuk melemahkan ajaran palsu yang berkembang dalam jemaat Roma. Ya. Jadi itu sebenarnya lebih merujuk pada keutamaan Kristus. Pemakaian ikon dalam Kolose 1:15 menunjuk relasi antara Yesus dan Allah Bapa, di mana dalam relasi tersebut keduanya adalah setara dalam keilahian, namun memiliki pribadi yang berbeda. Ya, saudara sekalian, saudara bisa menambah wawasan dengan membaca jurnalnya. Ini milik Alianto Diginova. Ya, tanggapan terhadap Kristologi Saksi Yehova adalah ciptaan yang pertama berdasarkan Kolose. Nah, ini nanti bisa saudara baca lebih jauh di sana, dan ini yang saya kutip untuk bagian ini. Menurut Guthrie, kata sulung berasal dari protokos yang artinya sulung.
Dalam konteks pemikiran Ibrani dan Yunani, kata yang sulung tidak selalu merujuk pada urutan waktu. Namun kata yang sulung juga berarti menunjuk peringkat. Kristus lebih tinggi dari segala yang diciptakannya. Hal ini sesuai dengan arah utama kitab Kolose tentang keutamaan Kristus. Kolose 1:15-20 secara keseluruhan menjelaskan mengenai keberadaan Kristus yang terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu ada, di mana Yesus ditempatkan di atas semua ciptaan. Oleh karena itu Yesus dalam Kolose 1:16 dijelaskan segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi yang sulung itu bukan berarti dia ciptaan pertama, ya begitulah. Tetapi lebih merujuk pada keutamaan Kristus, bahwa Yesus itu secara keberadaan memang terlebih dahulu ada dari yang ada. Mengapa? Karena memang dialah, Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena di sini dikatakan segala sesuatu telah diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi memang ini yang sering menjadi perdebatan, tapi yang jelas saya ingin menegaskan bahwa Kolose pasal 1, kita kembali lagi ke Kolose pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung yang lebih utama dari segala ciptaan. Ini sebenarnya lebih merujuk pada bukan Yesus itu ciptaan yang pertama, ya. Tetapi ini menekankan tentang keutamaan Kristus, di mana Kristus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia ada lebih dahulu dari semua ciptaannya karena memang dialah pencipta. Gitu. Karena dialah yang pencipta. Jadi yang sulung itu merujuk kepada keutamaan Kristus. Bahwa Yesus itu lebih dahulu ada karena memang dia bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Ia adalah gambar Allah. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ini merujuk pada keutamaan Kristus, di mana Yesus Kristus lebih utama dibanding dengan semua ciptaannya. Dan bagian satu tadi merujuk pada kesetaraan ilahinya, ya seperti itu. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, jelas itu tidak tepat menurut saya. Memang Kristus lebih tinggi dari segala yang diciptakannya, dan dia boleh dibilang lebih dahulu ada dari segala yang diciptakannya, yaitu betul. Dia terlebih dahulu ada dari segala yang diciptakan karena memang dialah yang menciptakan. Oleh karena itu segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Iya, seperti itu. Itu penjelasan singkat saya. Ya, nanti kalau saudara ingin belajar lebih jauh, ya kita bisa belajar lagi tentang hal ini. Nah, lalu yang ketiga itu saksi-saksi Yehova mengakui Yesus tidak kekal. Ya, saksi Yehova mengakui bahwa Yesus tidak kekal. Saksi Yehova mengatakan Yesus adalah anak. Oleh karena itu jelas bahwa ia bukan Allah sendiri, ia tidak kekal, sekekal Allah Bapa. Ya, karena dia anak. Para penganut Tritunggal mengatakan bahwa karena Allah itu kekal, maka Allah itu juga kekal. Namun bagaimana seorang bisa menjadi anak pada saat yang sama umurnya setua ayahnya? Nah ini boleh dibilang pendapat saksi Yehova. Ia berpikir secara biologis lah. Allah sama anak sama bapak ya pasti Tuhan bapak kan. Jadi dia memahami kealahan Yesus dalam ajaran ya secara biologis ya. Yesus hanya makhluk yang diciptakan, yang sulungnya, karena ciptaannya tidak kekal. Nah itu pandangannya. Bagaimana tanggapan penulis? Ya, namun bagaimana seorang bisa menjadi anak pada waktu yang sama menjadi setua? Ini dasar argumen sepertinya dibuat-buat. Dan sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Dan itu tadi saya jelaskan. Ini seperti melihat Yesus anak secara biologis.
Nah, apakah Yesus anak secara biologis? Ini nanti kita bisa jelaskan lagi. Dalam Alkitab keanak-Allahan Yesus tidak bisa dimengerti seperti itu. Yesus bukan anak Allah secara biologis. Keanak-Allahan Yesus itu menunjuk pada manusia bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah, maka Yesus juga kekal, sama seperti Bapa. Allah Bapa, Allah Anak itu setara baik dalam kedudukan, kuasa, sifat. Ya, ini dasar-dasar. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus tidak kekal, ya menurut penulis tidak tepat. Kalau alasannya ia anak, ya pasti beda dengan Bapa. Ya itu salah ya. Demikian juga kalau dia ciptaan tadi sudah itu salah. Saksi Yehova mengaku Yesus menjadi anak Allah, Kristus Mesias setelah ia dibaptis. Yesus itu dulu biasa, tapi setelah dibaptis. Saksi Yehova beranggapan bahwa Yesus baru menjadi anak Allah maupun Kristus Mesias saat ia dibaptis menurut mereka. Pada waktu pembaptisan Yesus memasuki suatu hubungan yang baru dengan Allah, ia juga menjadi putra rohani Allah. Ya. Sesudah dibaptis, menurut saksi Yehova, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengan mencurahkan rohnya ke atas Yesus, Yehova mengurapi dia atau melantik menjadi raja dari kerajaannya yang akan datang. Ini menurut saksi Yehova. Tanggapan penulis, keanak-Allahan Yesus sudah ada sebelum Yesus dibaptis. Ya, menurut penulis ya, sebab Yesus adalah oknum kedua Allah Tritunggal yang sudah ada sejak zaman kekekalan. Oleh karena itu pendapat saksi Yehova di atas jelas tidak tepat. Ya, Yesus dia sudah ada sejak zaman kekal karena dia adalah Allah itu sendiri. Mari kita akan lihat apakah ada, oh tidak ada. Jadi kalau kita lihat di sini jelas, ya saya ulangi, saksi Yehova mengaku bahwa pada saat dia dibaptis dia baru jadi anak Allah, jelas itu salah ya. Karena apa? Sejak zaman kekekalan Yesus itu ya Allah kedua dalam Tritunggal ya. Jadi oknum kedua Allah Tritunggal, jadi dia kekal, ya seperti itu. Jadi sebelum dibaptis dia sudah anak Allah ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat di saksi Yehova mengaku Yesus adalah penghulu malaikat Mikael. Bukti menunjukkan bahwa putra Allah dikenal sebagai Mikael sebelum datang ke bumi dan juga dikenal sebagai dengan nama itu sejak ia kembali ke surga ke tempat ia tinggal sebagai putra rohani Allah yang mulia. Ini dari pendapat mereka. Nah ini pendapat saya ambil dari jurnal Eliman ya, tulisan Eliman. Yudas ayat 9 menyebut Mikael sang penghulu malaikat. Kata penghulu berarti ketua atau kepala dalam Alkitab. Istilah penghulu malaikat tidak pernah digunakan dalam bentuk jamak dan penghulu malaikat disebutkan hanya satu kali dari yaitu 1 Tesalonika 4:16. Di ayat itu Paulus menggambarkan Yesus yang telah dibangkitkan dengan mengatakan, karena Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dengan seruan yang kuat, dengan suara penghulu malaikat dan dengan trompet Allah. Maka di ayat ini Yesus sendiri disebut sebagai penghulu malaikat atau malaikat kepala malaikat. Mari kita akan lihat untuk tanggapan penulis. Itu dasar-dasar yang dipakai. Aliran saksi Yehova di atas jelas salah. Mikael adalah malaikat yang adalah ciptaan. Sedangkan Yesus adalah pencipta. Bagaimana mungkin ciptaan disamakan dengan pencipta? Jelas itu tidak. Nah, ya, ini terkait dengan pandangan penulisnya. Jadi dalam bagian ini jelas bahwa ada perbedaan yang mendasar antara Mikael sebagai ciptaan malaikat dan Yesus yang adalah pencipta. Ya, seperti itu. Nanti saudara bisa baca lebih jauh ini di jurnal
yang miliknya Eliman yang saya sudah kasih linknya di depan ya. Karena waktunya masih banyak materinya, beberapa saudara bisa menambah wawasan saudara dengan membaca beberapa jurnal yang sudah saya bagikan di depan. Saksiyeva melarang ya menyembah kepada Yesus. Saksiyeva para pengikutnya tidak berdoa menyembah pada Yesus, penyembahan hanya kepada Allah Yehova. Kita hendaknya berdoa hanya kepada Allah Yehova, akan tetapi semua doa kita hendaknya diucapkan dalam nama Yesus. Ini menurut mereka. Maka berkatalah Yesus kepada nyala iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah yang engkau berbakti. Ini yang dipakai oleh Saksiyeva. Menafsirkan itu secara literal. Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa Ia sendiri disembah. Yang harus disembah adalah Allah Yehova. Ini menurut Saksiyeva untuk menafsirkan ayat tersebut. Masih ada lagi di Ibrani pasal 6 yang berbunyi, ya, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah Dia. Saksiyeva menerjemahkan kata menyembah itu dengan kata menghormat, sehingga ayat itu bisa terus semua malaikat harus menghormat Dia. Ini pandangan Saksiyeva. Jadi Saksiyeva mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak menyembah pada Yesus, penyembahan hanya untuk Allah Yehova. Sedangkan Yesus sesuai dengan ayat-ayat yang dipakai dasar di atas cukup, ya, Yesus cukup dihormati, bukan untuk disembah. Gimana tanggapan penulis? Pandangan Saksiyeva di atas ada kemungkinan karena Yesus adalah ciptaan, bukan Allah, tidak layak untuk disembah. Sebagai ciptaan yang sulung, layak untuk dihormati, tetapi tidak untuk disembah. Yang layak disembah adalah Yehova. Dalam Alkitab kita lihat bahwa memang banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus layak untuk disembah. Ini ayat-ayat yang saudara bisa selidiki. Matius 28:17, Markus 5:6, Lukas 24:52 dan seterusnya. Ini jelas menjelaskan bahwa Yesus layak disembah. Sejak dia di dunia, Yesus sudah menerima penyembahan. Ya, sejak dia lahir kan disembah oleh para orang Majus, oleh kaum gembala dan semuanya. Ya. Ya, saya rasa cukup ya, sampai di sini ya. Ya, jadi saudara sekalian itu materi yang saya bisa sampaikan. Walaupun saya mengakui bahwa beberapa analisa saya masih dangkal dan belum firm ya, karena memang waktu. Nanti saudara bisa gali lebih jauh terkait dengan ya bagaimana sikap kekristenan terhadap Saksiyeva dengan mempelajari beberapa jurnal yang saya sudah bagikan di atas, dan juga mungkin buku-buku referensi yang saudara tadi boleh lihat di bawah itu ada misalnya Berkhof ataupun yang lainnya, itu akan menolong saudara untuk memahami tentang ajaran kekristenan yang benar. Nanti saya juga ini bagikan juga doktrin kristologi dalam kekristenan. Ya, nanti di video-video berikutnya saya juga akan bagikan doktrin kristologi dalam kekristenan. Bagaimana sebenarnya doktrin tentang Yesus Kristus itu dalam kekristenan. Apakah dia Allah? Apakah dia manusia? Nanti kita juga bahas tentang Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, ini maksudnya apa? Kok pakai persen-persen? Apakah dia Allah ataukah dia juga manusia? Ya, itu salah satu bagian yang nanti saya akan bahas. Ya, jadi ada beberapa ini nanti kita bisa lihat lebih jauh. Ya, terkait dengan doktrin kristologi dalam kekristenan. Itu beberapa tema sentral dalam kristologi. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.